Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segenap peserta didik tingkat jenjang SMP, terlebih khususnya kelas 7. Terlebih lagi yang berada di lingkungan santriwan santriwati PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini, waktu-waktu ini adalah waktu yang penuh dengan ujian, uji coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini di negara kita dan juga di negara-negara lain di dunia sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Untuk itu, segenap proses pembelajaran sampai dengan saat ini belum bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Sedih kan? Ustaz juga sedih, Bapak juga sedih. Tapi di dalam kesedihan tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap berproduktif, berguna bagi lingkungan dimanapun tempat kita berada. Sebelum belajar, Bapak tetap pesankan, Ustaz memesankan, jangan lupa kepada para santriwan, santriwati, peserta didik di lingkungan PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani khususnya atau di seluruh dimanapun para peserta didik berada. Jaga diri baik-baik, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, gunakan masker jika bepergian, bersihkan dirimu, juga lingkungan tempatmu berada, kamarmu, rumahmu, juga sekitar keliling rumahmu. Karena penyakit akan mudah tumbuh berkembang di dalam tempat-tempat yang kotor. Segenap para peserta didik jenjang SMP khususnya kelas 7 yang Bapak Ustadz sayangi. Untuk selanjutnya proses pembelajaran kita, karena kita bertemu pertama kali, Bapak ingin memperkenalkan diri. Tahun pelajaran ini saya diamanai oleh pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Quran SMP ITQ Bina Insani untuk mengajar, membersamai anak-anak dalam pelajaran matematika. Saya adalah Novi Setiono. Ke depan kita akan belajar tentang matematika. Takut? Sulit? Ya, matematika tidak sulit. Matematika itu mudah, asal dilakukan dengan hati suasana yang menyenangkan. Jangan terbebani, jangan timbul di dalam pikiran matematika itu sulit, buang. Matematika adalah mudah. Karena matematika adalah ilmu pasti. Baik anak-anak, untuk menyingkat waktu kita lihat tayangan proses pembelajaran berikut ini. Bismillah. Pembelajaran matematika kelas 7 semester dasar PPTQ Al-Azam SMP ITQ Bina Insani tahun pelajaran 2020-2021. Video pembelajaran matematika bersama saya Novi Setiono, guru SMP IT Bina Insani. Para peserta didik sekalian, termasuk ada belajar yang perlu diperhatikan bagi seorang peserta didik
atau siswa atau santriwan santriwati adalah sebagai berikut. Pertama, luruskan niat. Niatkan mencari ilmu karena lillahi ta'ala. Jangan semata-mata mengejar kepentingan dunia semata. Seperti belajar supaya pintar, supaya pandai dalam ilmu tertentu, untuk bisa mencari pekerjaan yang layak, memiliki penghasilan yang banyak, titik. Hanya sampai di situ. Niat yang seperti ini adalah tidak benar. Karena niat yang benar adalah niat belajar untuk mengharapkan ridha Allah, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungannya, sehingga bisa menjadi pribadi yang memberikan kemaslahatan. Karena tanda baiknya seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna atau sia-sia, dan semakin baik tingkatan ketakwaan seorang muslim adalah mereka yang semakin banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Yang kedua, karena belajar adalah termasuk bagian dari ibadah, maka awali dan akhiri setiap proses belajar dengan berdoa agar pelajaran yang kita pelajari dan kita pahami, proses belajar yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah. 3. Usahakan dalam keadaan bersih dan bersuci. Ilmu adalah cahaya, sedangkan hati yang bersih bagaikan kaca yang bening. Cahaya hanya bisa menembus kaca yang bening, tetapi cahaya akan sulit menembus kaca yang tidak bening atau kusam bahkan kotor. Sehingga bersihkan dirimu sebelum belajar agar ilmu bisa mudah engkau pahami. Berbusanalah yang bersih dan rapi. Walaupun Ananda belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh, tidak langsung bertatap muka dengan para guru, ustadz-ustadzahmu, tetapi tetaplah berbusana yang bersih, rapi, dan menutup aurat. Karena menutup aurat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Persiapkan alat tulis. Jelas, bagaimana mungkin mau belajar kalau alat tulisnya atau alat pendukungnya tidak ada? Tentu saja tidak mungkin. Maka persiapkan alat tulis dan alat-alat pendukung belajar yang lainnya. Yang sangat ditekankan adalah perhatikan dengan seksama penjelasan oleh para guru ustadz-ustadzahmu. Kalau pelajaran melalui penayangan video jarak jauh, lihat tayangan videonya dengan baik dan seksama. Jika belajar dengan tatap muka, perhatikan dengan penuh kekhusyukan setiap nasihat, setiap paparan yang disampaikan oleh guru atau ustadz-ustadzahmu. Bila mana perlu, ulang-ulanglah bagian-bagian yang penting. Tayangan-tayangan scene yang penting diulang. Bagian-bagian yang penting diulang agar ilmu bisa benar-benar paham. Bila mana perlu, buatlah catatan yang rapi dan menarik. Ada pepatah, ada nasihat yang datangnya dari seorang ulama, yaitu ikatlah ilmu dengan pena dan kertas. Karena catatan yang baik dan menarik merangsang seseorang untuk membuka kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Juga catatan-catatan yang baik bisa menjadi warisan bagi generasi sesudahnya. Yang terakhir, kerjakan dan selesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh kesungguhan. Anak-anak, itulah yang termasuk adab belajar. Maka perhatikan adab-adab belajar ini. Semoga anak-anak termasuk anak-anak yang beroleh keberuntungan dalam belajar. Pembelajaran kelas 7 jenjang SMP mengenai bab bilangan bulat. Yang tayangan kali ini mengkhususkan pada mengenal bilangan bulat dan operasi bilangan bulat. Kompetensi dasar yang harus dikuasai dalam pembelajaran ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun indikator ketercapaian kompetensi dasar adalah sebagai berikut. 1.
Peserta didik dapat mengenal bilangan bulat dan letaknya pada garis bilangan. 2. Peserta didik memahami konsep operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Mari kita mulai. Mengenal bilangan bulat dan letak urutannya pada garis bilangan. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki unsur pecahan, baik pecahan biasa, pecahan campuran, maupun pecahan desimal. Bilangan bulat dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf B besar. Bilangan bulat beranggotakan bilangan-bilangan negatif, bilangan netral atau nol, dan bilangan-bilangan positif. Bilangan-bilangan negatif selanjutnya akan disebut dengan bilangan bulat negatif, sedangkan bilangan-bilangan positif akan disebut dengan bilangan bulat positif. Contoh bilangan bulat adalah sebagai berikut. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jika dalam garis bilangan pada arah mendatar, bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Dari tengah yaitu bilangan netral 0. Kemudian bilangan bulat yang ada di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Letak penulisan angka atau bilangan pada garis bilangan dimulai dari titik tengah. Jika bilangan bulat positif, maka semakin ke kanan letaknya, maka bilangannya atau angkanya semakin membesar dan nilainya juga semakin besar. Namun, pada kelompok bilangan bulat negatif, semakin besar angka atau bilangan bulat negatif, maka nilainya justru semakin mengecil. Jadi, bilangan bulat yang terletak di sisi sebelah paling kanan memiliki nilai paling besar. Sedangkan bilangan bulat yang terletak di sisi sebelah kiri atau paling kiri dari garis bilangan memiliki nilai paling kecil. Nilai dari suatu bilangan bulat. Pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Perhatikan pada sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Berikut ini adalah garis bilangan bulat. Perhatikan letak bilangan 3 dan letak bilangan 7. Bagaimana dengan nilai bilangan kedua tersebut? Bilangan 3 dan 7. Maka karena bilangan atau angka 7 terletak di sisi sebelah kanan dari angka 3 atau bilangan 3, maka 7 nilainya lebih besar dari 3. Jika ditulis menjadi 7 lebih dari 3 atau 3 kurang dari 7. Bagaimana dengan bilangan bulat negatif? Bagaimana nilai dari dua buah bilangan negatif tersebut? Bilangan negatif 3 dengan bilangan negatif 7. Karena bilangan negatif 3 terletak di sisi sebelah kanan dari bilangan negatif 7, maka negatif 7 nilainya lebih kecil dari negatif 3. Jika ditulis akan menjadi negatif 7 kurang dari negatif 3 atau negatif 3 lebih dari negatif 7. Kemudian contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Di suatu kota, katakanlah kota A, suhu di siang hari adalah 30 derajat Celcius, sedangkan di malam hari adalah 15 derajat Celcius. Dari keterangan tersebut, simpulan apa yang bisa diperoleh? Iya, benar, bahwa suhu siang hari di kota A
lebih tinggi atau lebih panas daripada di malam hari. Perhatikan bilangan bulat positif 30 dan 15. 30 derajat Celcius di siang hari, 15 derajat Celcius di malam hari. Sehingga nilainya lebih tinggi yang 30. Artinya suhu siang hari di kota A lebih panas daripada suhu malam hari di kota B. Contoh kasus kedua. Suhu di kulkas adalah negatif 5 derajat Celcius. Sedangkan suhu di lemari penyimpanan daging adalah minus atau negatif 15 derajat Celcius. Dari keterangan tersebut, simpulan apa yang diperoleh? Tepat sekali. Suhu di lemari penyimpanan daging lebih rendah daripada suhu di kulkas. Walaupun angka negatif 15 lebih besar daripada angka negatif 5. Tetapi nilainya negatif 15 lebih rendah daripada negatif 5. Sehingga bisa dikatakan suhu di kulkas adalah lebih tinggi daripada suhu di lemari penyimpanan daging. Atau dibalik, suhu di lemari penyimpanan daging lebih rendah daripada suhu di kulkas. Untuk lebih memahami pemahaman tentang nilai dari suatu bilangan bulat, kerjakanlah latihan 1 berikut ini. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Iya. Bagaimana hasilnya? Inilah hasilnya. Nomor 1, 12 kurang dari 24. Nomor 2, negatif 2 lebih dari negatif 14. Nomor 3, 6 lebih dari negatif 2. Yang nomor 4, suhu di ruang penyimpanan daging adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian pembelajaran kita lanjutkan mengenai operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang akan kita tampilkan dalam tayangan berikut ini adalah yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat. Ada suatu permasalahan. 1. Tentukan nilai dari 5 ditambah 2. Permasalahan kedua, tentukan nilai dari 4 ditambah negatif 3. Perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab permasalahan tersebut. Jika bola berwarna merah dimisalkan sebagai bilangan positif dan bola berwarna biru dimisalkan sebagai bilangan negatif, maka 5 ditambah 2 bisa diilustrasikan dengan 5 buah bola berwarna merah, kemudian ditambah dengan 2 buah bola berwarna merah. Hasil akhirnya adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Permasalahan yang kedua, 4 ditambah negatif 3. Berarti ilustrasinya adalah ada 4 buah bola berwarna merah, ada 3 buah bola berwarna biru. Yang perlu dipahami adalah bahwasanya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif memiliki sifat saling meniadakan. Sehingga ada bola merah dan bola biru yang saling meniadakan atau hilang. Hasil akhirnya adalah iya, jadi 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 1.
Kemudian yang berikutnya, operasi bilangan bulat yang kedua adalah operasi pengurangan bilangan bulat. Perhatikan bahwa pengurangan bilangan bulat sama dengan menjumlahkan bilangan bulat pertama dengan inverse atau lawan dari bilangan bulat kedua. Apa maksudnya inverse? Inverse adalah lawan. 5 inverse-nya adalah negatif 5. Atau 5 lawannya adalah negatif 5. Negatif 4 inverse-nya adalah 4. Sekarang kita lanjutkan. Jika ada A dikurang B, maka sama dengan A ditambah inverse dari B, yaitu negatif B. Jika A dikurang B, maka sama dengan A ditambah negatif B. A sebagai bilangan pertama, B sebagai bilangan kedua, dan negatif B merupakan inverse dari bilangan kedua. Ingat, pengurangan sama dengan penjumlahan, tapi penjumlahan antara bilangan pertama dengan inverse dari bilangan kedua. Untuk lebih memudahkan, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil dari 1. 5 dikurang 3. 2. Negatif 7 dikurang 4. 3. 8 dikurang negatif 2. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan penjelasan berikut ini. 5 dikurang 3. 5 adalah bilangan pertama, sedangkan 3 adalah bilangan kedua. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 5 ditambah inverse dari 3, yaitu negatif 3. Jadi 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Bagaimana penyelesaian soal nomor 2? Negatif 7 dikurang 4. Sama juga dengan negatif 7 ditambah inverse dari 4, yaitu negatif 4. Jadi hasil dari negatif 7 dikurang negatif 4 adalah negatif 11. Soal nomor 3, 8 dikurang negatif 2. Berarti 8 ditambah inverse dari negatif 2 adalah 2. Jadi 8 dikurang negatif 2 hasilnya adalah 10. Nah, dari proses pembelajaran tadi dapat kita tarik kesimpulan antara lain. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki unsur pecahan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol atau netral, dan bilangan negatif. Pada bilangan bulat positif, semakin besar bilangannya atau angkanya, maka nilainya semakin membesar. Sedangkan pada bilangan bulat negatif, semakin besar bilangannya atau angkanya, maka nilainya semakin mengecil. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif memiliki sifat saling meniadakan atau menghilangkan. Operasi pengurangan dua bilangan bulat sama dengan penjumlahan bilangan pertama dengan inverse atau lawan bilangan kedua. Demikianlah proses pembelajaran dalam tayangan hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali dalam tayangan berikutnya. Bagaimana? Sudah melihat tayangannya kan? Sudah belajar kan? Mudah bukan?
demikianlah pembelajaran matematika hari ini mengenai bilangan bulat. Ingat, matematika itu mudah. Demikian proses belajar tayangan video hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu dalam tayangan-tayangan berikutnya. Dan tetap jaga diri, ibadah yang kuat dijaga, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga ananda semuanya selalu dalam limpahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, Bapak, Guru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.